Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Rashid dengan NIM 20210010047 dari kelas A, dan rekan saya Muhammad Fadil Narendra dengan NIM 20210510043 dari kelas A akan membawakan presentasi dengan tema mengenal filsafat materialisme dialektika historis. Materialisme adalah konsepsi filsafat Marxis, sedangkan dialektika adalah metodenya. Sedangkan materialisme historis adalah penerapan atau pengenaan materialisme dialektik ke alam sejarah manusia. Demikian tutur Nyoto dalam kuliahnya di tahun 1961. Dari pernyataan tersebut dapat kita uraikan dalam 3 pokok pengertian: materialisme, dialektika, dan historisitas. Melalui uraian atas pokok-pokok ini, kita akan mengenal filsafat materialisme dialektika historis. Sejarah perkembangan pikiran filsafat adalah suatu bagian dan juga refleksi daripada proses sejarah perkembangan masyarakat manusia. Sebagaimana yang dikatakan Karl Marx, sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Maka sebagai pencerminannya, sejarah filsafat adalah sejarah perjuangan antara dua kubu besar, yakni idealisme dan materialisme. Idealisme. Sebelum kita membahas materialisme, kita perlu mengenal filsafat idealisme terlebih dahulu. Filsafat idealisme pada dasarnya yang berpendapat bahwa ide atau jiwa adalah terlebih dahulu, sedangkan materi, alam, atau kenyataan objektif diciptakan atau diwujudkan oleh ide itu sendiri. Di sini ide bisa diartikan sebagai pikiran manusia, baik umat manusia ataupun manusia perseorangan. Dapat juga diartikan sebagai ide di luar manusia, seperti ide logosnya Plato berupa ide-ide ketuhanan dan dewa-dewa, atau absolut idenya Hegel. Menurut sistem filsafat Plato atau Platonisme, dunia luar yang dapat ditangkap oleh panca indera atau citra rasa bukanlah dunia yang real, melainkan bayangan daripada dunia ide-ide yang abadi dan real. Pengetahuan manusia adalah penemuan kembali atau pengingatan kembali, atau disebut dengan anamnesis pada ide-ide itu, dan tujuan dari pengetahuan manusia adalah untuk menemukan kembali seluruh dunia ide-ide itu. Pada zaman pertengahan, filsafat idealisme mengambil bentuk baru dengan sebutan skolastisme. Sistem filsafat ini memadukan pandangan dunia dan unsur-unsur idealisme Aristoteles dengan teologi. Pokok pandangan filsafat ini adalah dunia ini merupakan satu tingkatan hierarki dari seluruh alam dunia semesta yang diciptakan Tuhan. Begitu pula hierarki yang ada dalam masyarakat feodal merupakan kelanjutan dari hierarki dunia ketuhanan. Filsafat ini pada masanya membela kepentingan kaum bangsawan dan kekuasaan gereja. Kemudian pada zaman modern, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, filsafat idealisme mengambil tindakan atau bentuk barunya yang terkenal dengan sistem filsafat Hegel. Menurut Hegel, hakikat dunia ini adalah absolut idea yang berada secara absolut dan objektif di dalam segala sesuatu dan tak terbatas dalam ruang dan waktu. Ide absolut ini dalam proses perkembangannya menampakkan wujudnya dalam gejala-gejala alam, gejala-gejala masyarakat, dan gejala-gejala pikiran. Dengan demikian, ide absolut ini tak lain dari penciptaan segala sesuatu di dunia ini. Kemudian yang kedua, materialisme. Filsafat materialisme adalah sistem filsafat yang berpandangan bahwa keadaan atau materi ialah primer dan ide ialah sekunder, dilahirkan dan ditentukan oleh materi. Ide merupakan pencerminan dari materi yang ada di dunia ini. Segala macam gejala yang ada di dunia mempunyai satu dasar yang sama, yakni materi. Pada awalnya, filsafat materialisme memahami materi sebagai objek indrawi bebas. Pengertian ini tak mampu menyadari bahwa objek-objek material itu adalah juga hasil dari aktivitas subjektif manusia. Sentralitas pada objek ini dibalikkan oleh Marx dengan menunjukkan peran sentral subjek manusia dalam konstitusi materialis hal ihwal, dengan pendekatan yang dapat disebut sebagai materialisme subjektif. Inilah Marx lantas dapat menunjukkan sesuatu selain objek material yang konstitutif terhadap realitas. Sesuatu itu tak lain adalah laku, kerja,
dan praksis. Pengertian Marx tentang materialisme ini merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran. Pengertian ini pula lah yang pertama kali mampu melepaskan materialisme dari idealisme. Selama materialisme hanya berhenti pada primasi pada materi sebagai esensi realitas, maka materialisme itu tak akan lebih dari idealisme terselubung. Berdasarkan konseptualisasi Marx yang baru, kini materialisme menjadi subjektif dan terekspresikan dalam praksis konkret. Materialisme Marx adalah pengertian bahwa keseluruhan objek yang menyusun realitas ini tak lain adalah efek dari aktivitas dan subjek. Dipahami dalam kerangka ini, tak ada yang sepenuhnya natural dalam realitas keseharian. Tak ada nostalgia akan kemurnian azali. Kenaikan harga sembako tidaklah alami. Begitu juga hutan-hutan yang gundul di seluruh pelosok Indonesia, pemanasan global dan matinya seorang buruh pabrik. Dialektika. Sejak Platon, pemikiran filosofis senantiasa dicirikan dengan sifat dialektis. Sokrates, junjungan Platon, sendiri berfilsafat dengan dialektika, dengan dialog. Namun dari Hegel lah Marx menimba pelajaran mengenai dialektika. Pengendalian dasar dialektika Hegel adalah relasionalisme internal, yakni pengertian bahwa keseluruhan kenyataan dipahami sebagai manifestasi diri roh, senantiasa terhubung satu sama lain dalam jejalin yang tak putus. Secara logis, term A hanya bisa dimengerti sejauh ada juga term non-A yang darinya A ditentukan sifatnya. Secara ontologis, ada dapat dimengerti sejauh ia koeksis dengan ketiadaan. Ketiadaan internal dalam definisi ada dan ada internal dalam definisi ketiadaan. Relasionalisme internal, segala hal ikhwal inilah yang memungkinkan terwujudnya determinasi resiprokal antara elemen dari realitas. Dengan berlandaskan pengertian Spinoza bahwa omnis determinatio ex negatio, atau semua determinasi adalah negasi. Bagi Hegel, relasi determinasi resiprokal ini adalah pula relasi negasi resiprokal. Afirmasi A, negasi non-A, dan afirmasi pada tataran yang lebih tinggi atau negasi atas negasi. Non-non-A yang mencakupi intisari A dan non-A. Inilah yang biasanya kita kenal sebagai dialektika antara tesis, antitesis, dan sintesis. Dialektika inilah yang dimengerti Hegel sebagai dinamika internal dari realitas dan pikiran. Historisitas. Kesejarahan merupakan tema sentral dalam diskursus Marx. Kita sering mendengar tentang ramalan Marx mengenai tatanan komunis dunia sebagai hasil evolusi dialektika sejarah. Seolah-olah malaikat sejarah yang bekerja di balik layar realitas tengah merancang suatu penyelenggaraan ilahi bagi kaum proletar sedunia. Seolah-olah sejarah akan berpuncak pada suatu konflagrasi final antara yang baik dan yang jahat, antara proletar dan burjuasi, dan akan berakhir dalam suatu surga dunia komunis. Pandangan inilah yang dikenal sebagai historisisme, atau pengertian bahwa sejarah dipimpin oleh suatu teleologi internal. Ada komentator yang menyatakan bahwa historisisme Marx ini merupakan ekses dari ketergantungannya pada filsafat Hegel. Memang, kita dapat menafsirkan filsafat sejarah Hegel sebagai konsepsi sejarah yang dipimpin oleh suatu teologi internal, sebab sejarah bagi Hegel pada dasarnya merupakan evolusi diri roh menuju pada kesadarannya yang paripurna. Inilah salah satu alasan mengapa Althusser bersusah payah membersihkan pemikiran Marx lanjut dari pengaruh Hegel. Althusser adalah seorang komentator kontemporer yang menekankan segi anti-historisis dari pemikiran Marx. Bagi tafsirannya, historisis atas Marx merupakan pembacaan yang bersifat voluntaristik, yakni pemahaman humanis tentang proletar sebagai misionaris esensi manusia. Padahal, Althusser jika kita baca sungguh-sungguh Kapital dan bahkan karya-karya awal Marx, kita akan mengerti bahwa historisisme adalah problem yang asing bagi filsafat Marx. Memang benar bahwa konsepsi materialis Marx yang bersifat subjektif atau menekankan pada praksis dapat mengarah pada pengertian bahwa sejarah pun merupakan hasil bentukan manusia, dan oleh karenanya Marx terjatuh pada historisisme. Apalagi, skema Marx yang terkenal tentang infrastruktur Unterbau dan suprastruktur Überbau dapat menjurus pada historisisme, karena infrastruktur ekonomis mendeterminasi suprastruktur ideologis, maka perkembangan realitas ekonomilah yang menentukan pembebasan politik dari kelas proletar yang terhisap. Pembacaan itu berpegang pada sebaris frase kunci yang tidak berasal dari Marx, melainkan dari Engels, yakni determinasi pada pokok terakhir. Artinya, determinasi pada pokok terakhir ada pada infrastruktur ekonomi. Terhadap tafsiran historis ini, Althusser juga mengajukan sanggahan. Ini dilancarkannya melalui elaborasi konsep overdeterminasi atau pseudetermination, yakni relasi determinasi resiprokal, di mana pokok yang mendeterminasi ikut determinasi oleh apa yang dideterminasikan sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.